Selamat siang kepada teman-teman, khususnya kepada Bu Maya, yang terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang pengendalian hama, yang dimana anggota kelompoknya terdiri dari Gita Dwi Hapsari, Naswa Alia Fatika, saya sendiri Fitra Dadamani, dan Pinky Pandini. Next. Materi pertama ialah tentang kultur teknis. Next. Materi kultur teknis yang pertama ialah kultur teknis sendiri merupakan pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama di lingkungan sekitar. Pengendalian kultur teknis merupakan tindakan preventif atau bersifat mencegah. Pengendalian kultur teknis ini dilakukan sebelum serangan hama terjadi agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Untuk penggunaan kultur teknis memiliki beberapa cara, diantaranya mengatur waktu tanam, yaitu dapat dilakukan dengan menanam lebih awal atau menunda waktu tanam. Selanjutnya, menanam varietas tahan, yaitu penanaman ini dapat membatasi pertumbuhan populasi serta mengurangi kerusakan akibat hama. Yang selanjutnya, penanaman tanaman penghalang, yang merupakan salah satu upaya untuk menghalangi penyebaran, migrasi, dan membatasi mobilisasi hama ke tanaman. Lalu ada sistem pengairan yang teratur, yang mana air berpengaruh terhadap siklus hidup, perkembangbiakan, serta kemampuan hama untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada pergiliran tanam dan pengaturan pola tanam, yang mana rotasi tanaman paling efektif untuk mengendalikan hama yang memiliki kisaran makanan sempit dan kemampuan migrasi terbatas. Dan yang terakhir ialah sanitasi sisa tanaman, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan sisa-sisa tanaman yang dapat mengurangi laju peningkatan populasi hama dan ketahanan hidup hama. Kelebihan dari kultur teknis ini diantaranya memenuhi kriteria pola tanam yang baik untuk menekan munculnya hama, selanjutnya meminimalkan biaya produksi, lalu menjaga keseimbangan biaya produksi, serta melestarikan musuh alami dan predator. Di samping itu, kelemahan dari kultur teknis sendiri ialah belum semua petani tertarik menerapkan pola tanam serempak dan sesuai anjuran, serta perlu ketekunan dan disiplin yang tinggi antar petani untuk menerapkan pola tanam ini. Yang kedua ada varietas tahan. Varietas tahan merupakan varietas yang mempunyai kemampuan untuk menolak terhadap serangan hama yang tidak dimiliki oleh tanaman lain yang sejenis pada tingkat serangan yang sama. Tanaman varietas tahan dapat diwujudkan dengan memerhatikan pada virulensi patogen dan kemudian dilakukan pemuliaan yang mengkonservasi gen tahan. Varietas tahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu secara ekonomi akan menguntungkan dan sasaran pengendalian yang spesifik dan minimnya dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, kedua keterbatasan sumber ketahanan, dan yang ketiga penanaman varietas tahan perlu adanya pergiliran. Hal ini dikarenakan jika varietas tahan secara terus-menerus ditanam tanpa pergiliran, maka dapat merangsang timbulnya biotype baru hama. Lalu yang ketiga ada pengendalian fisik dan pengendalian mekanik. Pengendalian fisik dilakukan untuk mengurangi populasi hama dengan mengubah lingkungan fisik menjadi kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangan hama. Contohnya seperti pemanasan, pembakaran, pembasahan, pengeringan, radiasi sinar inframerah, gelombang suara, dan penghalang pagar. Kemudian ada pengendalian secara mekanik, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung. Contohnya, mengambil langsung hama dan telurnya dengan tangan,
gropyokan, memasang perangkap, pengusiran, pengasapan, dan pemangkasan bagian tanaman yang terserang lalu dibakar. Kekurangan dari pengendalian secara mekanik yaitu dibutuhkannya banyak tenaga kerja. Yang keempat ada pengendalian hayati. Pengendalian hayati atau biological control merupakan upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pemanfaatan atau memanipulasikan musuh alaminya untuk menurunkan atau mengendalikan populasi OPT dan merupakan suatu taktik pengelolaan hama. Terdapat 3 pendekatan, yakni introduksi musuh alami, augmentasi, dan konservasi. Kemudian ada agen pengendali hayati. Musuh alami hama adalah musuh hama yang berasal dari alam berupa parasitoid, predator, dan patogen. Jika suatu musuh alami telah diteliti secara mendalam dan telah diyakini keandalannya serta layak sebagai faktor pengendali populasi suatu hama yang efektif, maka musuh alami tersebut disebut sebagai agen pengendalian hayati atau biological control agents. Agen pengendalian hayati dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu parasitoid, predator, dan patogen. Agen pengendali hayati yang pertama yaitu parasitoid. Parasitoid merupakan organisme yang memarasit serangga atau binatang arthropoda lain, bersifat parasitik pada fase pradewasanya dan bersifat hidup bebas atau tidak terikat pada inangnya ketika sudah dewasa. Contohnya Trichogramma sp yang berperan sebagai parasitoid telur penggerek padi, batang padi, dan Diadigma semiclausum yang memparasit larva atau ulat kubis. Yang kedua yaitu predator, organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa binatang lainnya. Kebanyakan predator memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari inangnya. Contohnya burung hantu, ular, dan sebagainya sebagai predator pemangsa hama tikus. Dan yang terakhir ada patogen. Patogen adalah jasad trenik atau mikroorganisme berupa cendawan bakteri, virus, atau nematoda yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada organisme pengganggu tanaman atau OPT. Contohnya Beauveria bassiana adalah cendawan entomopatogen untuk wereng batang coklat, walang sangit, ulat gerayak, kutu kebul, dan apis, dan sebagainya. Yang kelima ada pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi merupakan upaya pengendalian pertumbuhan OPT menggunakan zat kimia yaitu pestisida. Pengendalian OPT ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tubuh tumbuhan. Pengendalian hama ini sering dilakukan oleh petani. Permasalahan yang terjadi sekarang, petani makin cenderung menggunakan pengendalian dengan cara kimiawi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petani akan interaksi tanaman dan musuh-musuh alaminya. Kemudian macam-macam pestisida, ada insektisida yaitu memberantas serangga seperti nyamuk, kecoa, kutu, busuk, rayap, semut, belalang, wereng ulat, dan sebagainya. Kemudian fungisida berfungsi mengendalikan cendawan atau jamur, herbisida mencegah dan mematikan gulma atau tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok, rumput teki, dan alang-alang. Kemudian nematisida mengendalikan nematoda, contohnya cacing parasit. Hama ini sering merusak akar atau umbi tanaman. Kemudian akarisida, pestisida yang bertujuan mengendalikan tungau. Kemudian ovarisida, pestisida yang bertujuan mengendalikan telur serangga dan telur tungau. Kemudian bakterisida, yaitu pestisida yang mengendalikan bakteri, larvasida mengendalikan larva, rodentisida, yaitu pestisida yang memberantas binatang pengerat seperti tikus. Contoh dari rodentisida adalah warangan atau senyawa arsen dan talium sulfat. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pengendalian secara kimiawi. Kelebihannya dapat diaplikasikan secara mudah, dapat diaplikasikan hampir di setiap tempat dan waktu, kemudian hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat, dapat meningkatkan hasil produksi.
Kekurangannya, terjadinya resistensi, resurgensi, dan perubahan status OPT, adanya ledakan hama, pencemaran lingkungan hidup, dan residu pestisida yang berdampak negatif terhadap konsumen. Materi yang selanjutnya ialah PHT. Untuk PHT Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 atau Permentan atau T140 bulan 10 2009 menyebutkan bahwa PHT merupakan upaya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman dengan teknik pengendalian dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup dan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya. Beberapa prinsip PHT ialah pemanfaatan musuh alami, budidaya tanaman sehat, pengamatan berkala, dan petani ahli PHT. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.